Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan hukumnya kepada kita. Bukan kita yang mengatur hukum, tetapi Allah yang memberikan hukum kepada kita. Dan kita harus patuh, dan kita harus mentaatinya. Dan ketika Allah memberikan statement bahwa ini hukumnya haram misalnya, ada hukum haram, wajib, makruh, mubah, dan sunnah. Katakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah, harta, dan harga diri kalian haram atas kamu sekalian. Dalam arti, kita tidak boleh mengambil bukan hak kita. Apalagi merampas, merampok, membegal, dan lain sebagainya. Kecuali sudah mendapatkan keridhaan, meminta dengan baik-baik. Pak, mohon maaf nih saya minta. Oh ya silakan Pak. Nah itu namanya halal. Tapi jika tanpa pengetahuannya dan dia tidak ridho, maka haram hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap yang menimbulkan hilangnya akal sehat, setiap yang memabukkan, itu hukumnya haram. Jika sudah ada ketentuan seperti itu, jadi larangan mendekati dan mengerjakan yang haram ialah perkara-perkara yang diharamkan secara pasti, baik yang disebutkan dalam Al-Quran atau juga sunnah-sunnah nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk mendekati dan melakukan serta melanggarnya seperti saksi palsu, memakan harta anak yatim, atau juga memakan harta riba. Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 33, katakanlah, Tuhanku hanya mengharapkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Al-A'raf 33, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang tampak ataupun yang tidak. Nah oleh karena itu, barang siapa yang melihat hal-hal yang diharamkan dengan jeli, dengan jelas, serta mengkaji alasan pengharamannya dengan akal yang sehat dan objektif, maka dia akan mendapatkan bahwa yang diharamkan itu sangat terbatas dan dapat dihitung dengan jari, serta semuanya merupakan keburukan, dan yang selainnya adalah halal dari perkara yang baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 87, Allah juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Ini sebagai cerminan bahwa yang diharamkan sama Allah itu sangat sedikit, sementara yang dihalalkan itu sangat banyak. Tetapi kenapa kita banyak yang terjerembab ke tempat yang haram, sementara yang halal itu sangat banyak? Kenapa kita tidak mau mengerjakan yang halal? Nah tentunya ini adalah medan peperangan kita dengan hawa nafsu. Yang kata Rasulullah SAW ketika pulang dari perang Badar, ini hanya peperangan kecil. Kita akan pergi lagi ke peperangan yang sangat-sangat besar, yaitu perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Perbuatan yang haram itu adalah jebakan setan, sementara perbuatan yang halal itu adalah pundi-pundi amal. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu sangat luas. Nabi menegaskan bahwa diamnya Allah dengan tidak menyebutkan hukum sesuatu, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan, dan tidak mengharamkannya adalah tiada lain sebagai rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka perkara-perkara tersebut adalah yang dimaafkan. Jika mereka mengerjakannya, maka tidak ada kesempitan atas mereka. Dan jika mereka pun meninggalkannya, maka tidak ada kesempitan pula atas mereka. Diamnya Allah subhanahu wa ta'ala atas hal yang bukan timbul karena kesalahan atau lupa. Allah maha suci dari semuanya itu. Dalam surah Maryam ayat 64 dan juga Toha ayat 52, Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Jadi Allah maha suci dari lupa. Dan di dalam sebuah kitab, Tuhan kamu tidak akan salah dan juga tidak pula lupa. Mungkin kita sering bercermin, ini kok nggak ada di firman Allah nih, ini kok nggak ditentukan halal haramnya. Itu bukan dalam arti Allah lupa, tapi karena itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Meskipun ada sekalipun, itu sangat sedikit. Semuanya sudah
ada. Walaqad fassalnal ayat. Sungguh aku telah tafsirkan ayat-ayatku semua dalam kancah kehidupan manusia. Jadi tidak ada yang terlewat. Sekalipun ada, bukannya Allah lupa, tapi Allah Maha Pemaaf. Rahmat Allah sangat luas. Disitulah kesempatan kita untuk menguji iman kita. Kalau itu sesuai dengan firman Allah atau sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan syariat Allah, meskipun tidak tercantum, disitulah kesempatan kita untuk berbuat baik. Tapi kalau tidak sesuai, katakan tidak sehat, tidak logis, tidak manusiawi, tidak berhati nurani misalnya, tidak sesuai dengan nurani, dan itu bertentangan dengan fitrah manusia, maka itu hal yang buruk, jangan kita lakukan. Nah, Allah Maha Pemaaf, ya. Jadi rahmat Allah itu sangat luar biasa. Di samping itu pula larangan banyak mencari-cari dan juga bertanya. Allah juga melarang, Rasulullah juga melarang mencari-cari dan bertanya-tanya. Dipahami bahwa larangan yang disebutkan dalam hadis adalah larangan banyak bertanya. Larangan banyak bertanya. Dalam Al-Quran juga la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Gitu ya. Jangan kau tanya-tanya sesuatu. Jika kau bertanya kau susah sendiri. Jadi larangan banyak bertanya dan mencari-cari di masa Nabi SAW secara khusus. Karena banyak mencari-cari dan bertanya-tanya tentang hal yang tidak disebutkan dapat menjadi sebab timbulnya pemberatan dalam kewajiban dan juga pengharaman. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 101 Allah juga berfirman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Dipahami juga bahwa hadis ini yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah kita dengarkan, Inna Allah Ta'ala farada faraidu fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan beberapa kewajiban, janganlah engkau menyepelekannya. Telah menentukan sanksi-sanksi hukum, janganlah engkau melanggarnya. Telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau mencemarinya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena hasil kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah engkau mencari-carinya. Ini hadisnya Hasan, riwayat Imam Daruqutni yang sudah kita paparkan, ya. Jadi dalam hadis ini dipahami juga bahwa pernyataan itu berlaku sesuai dengan keumumannya. Maka larangan diterapkan dalam hal berlebih-lebihan dalam agama, ya, berlebih-lebihan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah saya dalam hal yang saya biarkan bagi kamu sekalian, karena binasanya orang-orang terdahulu atau yang sebelum kalian adalah karena banyaknya bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, cilaka orang yang mencari-cari hal yang tidak bermanfaat, atau orang yang kajian sampai mengorek-ngorek cabang-cabang yang demikian jauh. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, jauhilah mencari-cari dan berlebihan, tetapi hendaklah kalian berlaku mulia atau sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita lihat sekarang ini, orang mencari-cari yang tidak penting dicari-cari, dikorek-korek. Sementara yang ada saja mereka kurang pelajari, kurang pahami. Para sahabat Rasulullah SAW itu sudah banyak menahan diri untuk tidak banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa senang jika datang orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah dan beliau menjawab pertanyaan mereka, mereka dengar dan mereka pahami. Itu di zaman Rasulullah SAW, ya, tidak banyak bertanya, menahan diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, tinggal kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, pencerahan dan juga bayanul hidayah buat kita mengisi energi keimanan kita, sehingga iman kita bercahaya menjadi nalar dan petunjuk yang baik buat kita semua, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.